Yo, what's up guys, selamat datang di channel Another MV ya guys ya. Oke, video kali ini gua mau bahas tentang di tahun 2026 ini apakah R15 V3 ini masih worth it. Simak terus di videonya guys, let's go. Oke guys, kali ini gua mau reading santai gitu kan. Ini pagi-pagi sekitar jam 4 lah, sekitaran jam segitulah pokoknya. Karena gua mau tes kamera ini coy, di gelap gitu kan, bagus atau enggak gitu kan. Saya pas pakai buat video shot itu bagus coy, cuman nggak tahu gue settingannya lupa. Ini gua setting lagi coy, karena mungkin di minggu depan banyak NR atau nyoret gitu kan, jadi gua siapin settingannya guys. Oke guys, kembali ke topik ya. Apakah R15 V3 ini masih worth it dibeli untuk tahun 2026 ini? Ya dari sudut pandangan gue ini masih worth it aja coy, karena bodinya besar coy, kayak Mugello gitu kan. Cuman ya meski agak kopong gitu kan. Terus kalau misalkan mau dimodif ya guys ya, gue saranin biar tetap kelihatan gambot gitu kan. Di bawah spakbor itu kan spakbor depan ya, itu kan ada cover penutup warna hitam itu guys, yang buat nutupin silinder lah atau apa sih, pengaman radiator itu kan. Sekitaran situ kan ada kan warna hitam kan. Pokoknya ini gambarnya kayak gini nih. Itu jangan dilepas cuy kalau kalian pengen kelihatan gambot gitu kan. Ya kalau kalian mau dilepas itu kayak gue lah. Nah, misalkan gue kolong itu kan dilepas ya, diganti guys di double radiator gitu coy, jadi ketutup cuy, jadi kelihatan gambot gitu kan. Kalau kalian misalkan pengen beli R15 V3 gitu kan. Dan terus untuk masalah perawatan gitu ya, untuk masalah perawatan ya guys ya, menurut gua V3 ya mirip-mirip lah kayak motor-motor 2,5 anjir menurut gua ya, karena agak sedikit rewel coy. Apalagi kalau kalian ini ya yang beli second gitu kan, kalian harus pasti ini itu udah vampir oli belum gitu kan. Terus ceklah dalam tangki ini kan, itu karatan atau enggak gitu kan. Soalnya kalau karatan itu kalian harus ganti pempesnya coy, pempes R15 gitu kan, sama rotaknya itu coy. Soalnya itu yang bikin berbet coy, kalau kalian gak ganti ya berbet motornya coy. Itu dari sudut pandangan gue ya. Cuman kembali lagi ke selera kalian masing-masing gitu kan, apakah mau ngambil R15 V3 atau V4 nya langsung gitu kan. Tapi kalau menurut gua sih dari desain ya masih worth it V3 cuy. Kalau kita mau motif ya, kayak ekornya di bodi belakangnya kita kan di V4 itu udah cakep banget cuy. Mau kalau V4 bodinya terlalu ramping coy, makanya gua kurang suka. Ya itu kembali ke selera masing-masing ya. Barangkali buat kalian itu V4 lebih worth it, atau kompetitor yang lainnya gitu kan, seperti CBR 150R atau CBR K45R yang kayak BBRR itu kan, mukanya kan, bodinya gitulah. Itu selera masing-masing cuy. Cuman gua pribadi ya malah lebih bagus V3 gitu coy. Apalagi kalau udah di swap engine mesin R3 gitu coy, itu udah jadi siluman coy, gak kelihatan mesinnya coy. Ini gua aja niatnya pengen gua swap jadi mesin R3, cuman gua lagi nyari barangnya nggak tahu coy. Nantilah next kita bakalan bikin lah. Jadi gimana guys menurut kalian, apakah R15 V3 ini masih worth it buat tahun 2026 atau
udah kelewatan coy. Jadi apa ya, buat kalian yang lagi nyari motor sport gitu kan, 150 cc lah, apalagi ini R15 gitu kan, yang 155 cc kalau nggak salah kan, itu cocok banget coy buat kalian untuk sekolah gitu kan, apalagi buat kalian yang udah gawe gitu kan. Karena irit coy, apa ya, kalian pengen cari motor sport firing gitu kan, yang Mugello gitu kan, tapi nggak boros gitu ya, R15 sih menurut gue cuy, yang V3 gitu kan. Kalau V2 sama V4 sih, kalau dari sudut pandangan gue sih agak kurang ya cuy, kayak lebih bagusan V3 nya gitu kan. Cuman kembali lagi ke selera masing-masing cuy. Terus dari segi BBM juga irit cuy, karena ini motor masih 1 silinder, terus apa ya, ruang pembakarannya itu nggak besar-besar banget gitu cuy. Jadi kita masih bisa pakai pertalite gitu kan, kecuali kita main mesin gitu kan, kita oprek lah mesin kita kan, diganti lah part-partnya gitu kan, jadi naik berapa cc gitu kan, 160 atau 200 cc gitu kan. Itu beda cuy, lu kalau pakai pertalite ya meledak mesin lu cuy. Tapi cuma kalau masih standar sih overall oke-oke aja sih menurut gua. Apalagi kalian itu kan yang masih belajar gitu kan, gua aja yang masih gawe ya di tahun 2026 ini, BBM naik banget sih kalau kalian pakai Pertamax gitu kan. Jadi opsi yang baik untuk motor sport ya ini cuy, R15 V3 itu cuy, karena masih bisa pakai pertalite cuy. Ya meskipun ya sekali-kali lah kita beli Pertamax gitu kan, biar rasain ya powernya, ya nggak ada bedanya sih, cuman ya kerasa mewah aja gitu kan. Kecuali kalau kalian yang orang tuanya kaya gitu kan, buat sekolah mah pakai Pertabok aja juga oke-oke aja gitu kan. Cuma kalau yang dana-dana pelajar yang kelas menengah ke bawah itu ya harus pertimbangin coy. Ya mungkin dari gua segitu aja cuy tentang R15 V3 ini gitu kan, V3 ini gitu. Kembali lagi ke selera kalian masing-masing gitu kan, bagusnya yang gimana. Guys, mungkin sekian dulu ya video dari gua gitu kan tentang R15 V3 ini gitu kan. Barangkali kalian yang user R15 V3 gitu kan bisa komen di bawah, share pengalamannya gitu kan. Nanti kita juga bikin video daily lah tentang R15 V3 ini gitu kan, plus minusnya apa aja gitu. Atau buat kalian yang mau cari motor sport gitu kan, ya bisa komen-komen di bawah lah perbandingannya CBR sama R15 gitu kan. Nanti gua juga punya teman-teman yang pakai CBR gitu kan, nanti review juga motornya gitu buat perbandingannya. Wes, kita nikmatin motornya ya, suara motornya kayak gimana nih malam hari gitu kan. Ya bukan malam sih, ini menjelang pagi siang gitu kan, pagi lah. apa sih, pokoknya subuh-subuh cuy, ini cuy jam 3 jam 4an lah, gue lupa anjir cuy. Ini gue udah sampai jalan yang banyak pohon-pohon kayak gini cuy, udah kawasan-kawasan gelap. Nanti mungkin di sana gue mau ngebut coy. BTW gue pakai R15 V3 gitu kan, pakai knalpot X3 Samurai coy kalau nggak salah ya. Pokoknya dari brand X3 gitu. Menurut kalian enak atau enggak coy suaranya coy? Komen di komentar ya. Oke, kita gas ngebut coy.
guys, sekian dulu video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya guys. See you.